Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Mesta Kamaitsa. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait praktikum sains data geospasial lanjut acara ke-9 yang membahas instance objek berbasis instance segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh. Di sini saya menggunakan wilayah kajian Australia untuk dideteksi objek bangunannya dengan menggunakan deep learning algoritma RCNN. Sebelumnya saya mencari terlebih dahulu datanya, data citra satelit wilayah Australia pada Open Aerial Map dan melakukan digitisasi bangunan dan AOI secara mandiri pada ArcGIS 10.8. Untuk alur kerjanya sendiri di sini diawali dengan proses digitisasi, kemudian ekspor data labeling bangunan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan model dari hasil ekspor, yang hasil model tersebut diterapkan untuk pendeteksi objek bangunan, hingga kita lakukan pengecekan akurasi dari hasil deteksi objek, sehingga dihasilkan hasil instance segmentation dari bangunan Australia. Di sini saya juga bisa menampilkan terkait model dari hasil training yang saya buat. Di sini grafiknya saya gunakan pada percobaan kedua. Di sini terlihat bahwa hasil prediksi yang berwarna orange, garis orange ini sangat mendekati hasil training atau hasil digitisasi bangunan saya dengan presisi rata-rata sekitar 71%. Untuk hasil deteksi objek di sini saya menggunakan deteksi objek dengan percobaan 2 kali. Dengan hasil yang kedua itu menghasilkan hampir semua terdeteksi sebagai bangunan. Ada beberapa yang tidak terdeteksi sebagai bangunan dan ada beberapa objek yang tidak terdeteksi. Pada percobaan pertama saya menggunakan epoch 2 dengan batch size 3. Epoch itu merupakan jumlah total iterasi atau perulangan yang kita lakukan hingga dapat menghasilkan model. Dan untuk batch size sendiri itu jumlah dari pembagian model yang kita bagi-bagi. Jumlah modelnya berapa lalu kita bagi menjadi 3 untuk hingga kita lakukan perulangan dengan total jumlah epoch seperti yang kita tentukan di sini. Di sini dihasilkan akurasinya, dapat kita lihat presisinya 60% dengan recall 56% dengan hasil true positif, false positif, dan false negatif berikut. Di sini untuk true positif itu mengartikan bahwa objek bangunan diidentifikasi secara benar sebagai objek bangunan. Untuk false positif itu objek yang bukan bangunan diidentifikasi sebagai objek bangunan. Dan false negatif mengartikan bahwa objek bukan bangunan. Saya ulangi sebentar. Untuk false negatif ini mengartikan objek yang bukan bangunan diidentifikasi sebagai objek bangunan, sehingga salah. Dan di sini false positif, objek yang bukan bangunan diidentifikasi sebagai bangunan. Dan untuk true positif itu objek bangunan benar-benar
diidentifikasi sebagai bangunan. Untuk presisinya sendiri mengartikan bahwa seberapa banyak persen kedekatan dari nilai prediksi objek bangunan terhadap keseluruhan objek bangunan yang ada. Sedangkan untuk recall-nya sendiri mengartikan bahwa seberapa banyak atau berapa persen objek bangunan benar-benar diprediksi sebagai objek bangunan dari keseluruhan bangunan yang ada. Mohon maaf, sedikit terbalik. Untuk presisi itu mengartikan bahwa seberapa persen objek bangunan benar-benar diidentifikasi sebagai objek bangunan dari keseluruhan bangunan yang ada. Untuk recall sendiri itu berapa persen objek bangunan diidentifikasi sebagai berapa persen objek bangunan dari keseluruhan objek bangunan yang ada, berapa banyak persen yang diidentifikasi. Kalau presisi itu benar-benar diidentifikasi sebagai bangunan, sedangkan recall itu berapa banyak bangunan yang diidentifikasi dari keseluruhan bangunan yang ada. Seperti itu. Pada percobaan pertama di sini presisinya itu lebih tinggi ya dari percobaan kedua, itu 60%. Sedangkan pada percobaan kedua ini 58%. Kenapa? Karena pada percobaan kedua ini ternyata terdapat beberapa objek yang teridentifikasi sebagai objek bangunan, padahal sebenarnya bukan bangunan itu sendiri. Namun di sini untuk recall-nya sendiri pada percobaan pertama itu lebih rendah dibanding percobaan kedua. Jadi percobaan kedua ini mendeteksi objek bangunan lebih banyak dibandingkan pada percobaan pertama. Ini berpengaruh pada epoch dan batch size yang kita atur. Di sini saya hanya merubah pada epochnya, yaitu sekitar 20 untuk meningkatkan akurasi atau performa kerja untuk mendeteksi objek bangunan untuk pembuatan model itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan hasil deteksi objek yang lebih akurat. Di sini terlihat untuk true positifnya 97%, berbeda dengan yang percobaan pertama sekitar 50%, yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa sekitar 97% objek bangunan teridentifikasi sebagai objek bangunan. Berikut grafiknya. Dan sekitar 12% objek yang bukan bangunan ternyata teridentifikasi sebagai objek bangunan. Di sini mungkin bisa kita tampilkan untuk record tampilan dari hasil kerja saya pada acara 9 ini. Karena saya menggunakan komputer kampus, jadi saya rekam layarnya. Jadi seperti ini. Awalnya objek bangunan seperti ini. Saya digitisasi satu persatu setiap objek bangunan. Ini merupakan kendaraan. Yang berwarna merah itu sebagai bangunan, dan ini hasil deteksi objek yang percobaan pertama dengan epoch 2 dan batch size 3. Terlihat ada yang tidak teridentifikasi sebagai bangunan. Seperti berikut. Lalu kita tampilkan hasil deteksi objek
percobaan kedua hampir keseluruhan terdeteksi sebagai bangunan. Untuk tabel atributnya sendiri terlihat ini hasil akurasinya sel deteksi objek pada setiap bangunan, feature bangunan. Ini untuk yang tabel kedua, untuk setiap akurasi dari setiap feature-nya teridentifikasi sebagai objek bangunan. Ada yang sempurna, ada yang sedikit bengkok-bengkok, dan tidak rapi. Hal ini bergantung pada model yang saya buat. Pada bagian ini kita perlu juga menyesuaikan terkait sistem proyeksinya, hingga sistem proyeksi dari deteksi objek dengan data digitisasi bangunan kita. Itu di sini menggunakan WGS Web Mercator pada keduanya. Ini diawali dengan penyesuaian pada data citra. Data citra yang kita miliki itu memang sudah dari website resminya memiliki sistem koordinat WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Spare. Di sini. Nah, terlihat semua data saya sudah memiliki sistem koordinat dan referensi proyeksi yang sama, sehingga dapat tertampil semua datanya. Bisa kita lihat juga untuk hasil model pertama, percobaan pertama menggunakan ResNet 50 agar akurasinya lebih tinggi dengan performa akurasi yang lebih tinggi juga, menghasilkan presisi 43% rata-ratanya. Grafiknya juga terlihat kurang baik, di sini hasilnya juga kurang baik. Terlihat sangat jelas perbedaannya dengan percobaan yang kedua. Kita lihat, meskipun menggunakan ResNet 50 juga, tetapi dengan epoch 20, yaitu 10 kali lipat lebih tinggi, menghasilkan grafik yang berbeda dengan presisi 71%. Terlihat hasilnya juga yang cukup berbeda, lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Selanjutnya bisa kita lihat juga hasil ekspor untuk setiap training pada bangunan yang saya buat untuk setiap ukuran 256 kali 256. Selanjutnya ini ada statistiknya, menunjukkan sistem referensi, titik koordinatnya, dan semua statistik pada data tersebut. Informasi metadata berikut dapat kita lihat pada folder export. Kemudian kita kembali lagi untuk melihat tabel dari hasil akurasi. Seperti yang tadi saya telah jelaskan, di sini untuk percobaan pertama terlihat 60% presisinya dengan recall 56%. Yang benar-benar diprediksi sebagai objek bangunan sekitar 60% dari keseluruhan bangunan yang ada, dan sekitar 56% yang diidentifikasi sebagai bangunan dari keseluruhan objek bangunan yang ada, meskipun bukan bangunan. Jadi presisi itu benar-benar diidentifikasi sebagai objek bangunan. Kalau recall itu dari semua feature dari semua bangunan yang ada diidentifikasi sebagai bangunan. Berapa persen? Entah itu benar atau salah. Sedangkan presisi itu hasil yang benarnya. Benar-benar diprediksi sebagai objek bangunan. Ini untuk yang kedua terlihat
Untuk reportnya sendiri, kita juga bisa melihat satu persatu untuk interval 0,1, 0,5 hingga 0,75 dan 0,95. Terlihat beberapa hasil deteksi objek yang memang tidak sempurna. Nah, ini untuk hasil yang terdeteksi sebagai objek bangunan, padahal bukan sebagai bangunan. Itu kesalahan pada percobaan kedua yang terlihat. Yang awalnya kendaraan justru malah terdeteksi sebagai objek bangunan. Di sini bisa kita lihat juga proses ekspornya dengan input raster. Kita pilih output foldernya export, lalu pilih tabelnya itu data bangunan dengan class value class dan metode algoritma RCNN. Pada environment-nya tidak ada yang kita ubah. Kemudian untuk pembuatan model itu kita input data hasil ekspor. Nah, oke. Kemudian output modelnya kita pilih model dengan max epoch itu 20. Dan batch size 3, menyesuaikan dengan chip size 256 dan parameternya kita menggunakan algoritma mass RCNN dengan ResNet 50 untuk peningkatan akurasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kita atur environment-nya menggunakan prosesor GPU untuk lebih cepat. Kemudian untuk cara detect objeknya kita inputkan data raster, lalu kita pilih model dengan bentuk IMD. Kita masukkan, lalu kita buat default saja untuk threshold, padding, batch size, dan seterusnya. Outputnya mungkin bisa disesuaikan juga. Itu harus sebisa mungkin berada pada geodatabase. Bisa juga tidak. Namun yang terpenting environment kita atur menggunakan CPU. Kemudian selanjutnya kita compute akurasi dan memasukkan hasil deteksi objek, dan ground truth feature itu kita masukkan data hasil digitasi bangunan kita. Lalu untuk output akurasi tabelnya kita harus berada pada geodatabase dan reportnya harus berekstensi PDF. Keduanya menggunakan class value field class dengan minimum interseksinya itu 0,1. Environment tidak dirubah, lalu kita run. Sehingga dihasilkan hasil yang sebelum-sebelumnya telah saya jelaskan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari penjelasan saya. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki kembali. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.